الجود والكرم يا رسول يا إنا أنت سكينه ليس محتاجا إلى السرور وما يظن أنت عنيد يداك الله بالفرج كذلك عذبت يدي رد العذاب بين الجود والكرم بين الجود والكرم والزمن أنت حكيمه سلام فيه من العوج عجبت يدي رد العالم بين الجود والكرم Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Syekh Salman Daim. Assalamualaikum ya Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Assalamualaikum ya Habibana ya Mursyidana Habib Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Para jamaah, para pecinta dari Datuk Kiai Marogan serta haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah hadir bersama kita guru kita Habib Lutfi bin Yahya dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim. Cerita tentang kebiasaan amal-amal baik seorang ulama di masa hidupnya. Nah, Kiai Marogan ini subhanallah ya. Beliau seorang ahli thariqah ya. Seorang ahli zikir yang zikirnya sudah masyhur di kota Palembang. Kalau dulu para ibu-ibu ya menimang anak-anaknya, bayi-bayinya dengan mendendangkan zikir ini, mudah-mudahan ini kita bisa teruskan, kita lestarikan. Di mana beliau gunakan zikir ini setiap kali beliau menyusuri Sungai Musi dari Masjid Lawang Kidul hingga ke Masjid Marogan ini. Ternyata Muhammad utusan Allah yang jujur lagi amanah. Dan zikir ini termaktub di depan makam Rasulullah SAW. Dan fadilahnya siapa yang mendawamkan zikir ini di pagi hari
mereka akan amanun minal fakri, mereka aman dari kefakiran. Wa futiha lahu babur rizqi minas sama, akan terbuka pintu rezeki dari langit yang tidak diduga-duga. Jamaah sekalian, Habib Lutfi bin Yahya harta dan jiwanya untuk kemajuan syiar Islam, di mana pada waktu itu masjid hanya satu di kota Palembang, yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Masjid yang waktu itu hanya satu dibangun oleh Sultan kita, kemudian Kiai Marogan dengan kasih sayangnya kepada generasi kita hari ini, beliau wakafkan, dia bangun yang satu di masjid yang ada di belakang kita ini, masjid di pinggiran Sungai Ogan, makanya Muara Ogan. Yang satunya lagi di dekat 5 Ilir sana, dekat pelabuhan Bombaru, yaitu Masjid Lawang Kidul. Dari dua masjid inilah beliau menyusuri Sungai Musi, berdakwah hingga ke Sungai Ogan sampai ke pelosok dusun-dusun. Dan menurut riwayat, insya Allah beliau ahli wakaf, ahli sodako. Dan kalau saya bayangkan Kiai Marogan, masya Allah, barangkali seperti Wa Haji Halim ini, ya. Karena apa? Beliau ahli wakaf, di mana seorang yang ahli wakaf mesti akan karomah, dimuliakan. Kata orang dulu, orang mati bisa menghidupi orang hidup. Meskipun orangnya sudah meninggalkan alam dunia ini, tapi namanya, kebaikan-kebaikannya masih akan dikenang oleh generasi setelahnya. Itulah yang bisa kita petik, kita pelajari, kita teladani dari Kiai Marogan. Beliau yang ahli zikir, kemudian juga ahli wakaf. Dan juga saya lihat banyak sekali peninggalan kiai-kiai yang lain, di mana wakafnya masih eksis sampai hari ini. Jadi saya mengambil kesimpulan Palembang sebagai kota wakaf, selain sebagai kota kebersihan yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita mendengarkan mau'izah hasanah dari guru kita, seorang mursyid, guru-guru ahli zikir di Indonesia ini yang sudah diakui kealimannya. 2 tahun yang lewat kami mengundang Habib, tapi belum diizinkan Allah. Tapi hari ini beliau bisa juga bersilaturahim bersama kita, ingin berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih dari keluarga zuriat Kiai Marogan kepada orang-orang yang telah kami sebutkan tadi. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Sakmeki, Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, yang dari sejak pagi Pak Habib, beliau bersama Ustaz Mahdi memimpin arah-arahan napak tilas dari Kiai Marogan, dan juga disambut oleh Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang tadi bersama-sama menyematkan mengganti kelambu Kiai Marogan. Kemudian Bapak Wali Kota Palembang yang telah membantu memperlancar kesuksesan acara ini. Kemudian yang kami cintai, yang kami banggakan, orang tua kami, Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Insya Allah, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan bagi beliau, dan insya Allah beliau selalu eksis di dalam membantu kegiatan-kegiatan Islam. Amin, Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan
Hadratul Muhtaram al-Mukarramun, para sesepuh, sepuh, para alim ulama, khususnya keluarga dari almarhum Syekh Abdul Hamid Muragan, dan yang saya banggakan para sesepuh, para ulama, para habaib. Maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat kami, cinta kami kepada para beliau. Dan yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakilinya, dan yang saya hormati Bapak Pangdam Sriwijaya, Bapak Kapolda, dan yang mewakilinya Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan sama hakikatnya untuk melahirkan rasa terima kasih kami kepada para beliau-beliau yang telah mendahului kita, yang tidak terlepas dari kepanjangan tangan dari baginda Nabi Sallallahu Taala Alaihi Wasallam, mempunyai situs-situs yang cukup berharga yang seharusnya tidak tepat kalau kita melupakan daripada tapak tilas para beliau-beliau. Maka dengan adanya khol, maaf Pak, jangan pakai kursi seperti saya dulu di atas kursi. Seorang mubalik itu repot, harusnya memberikan satu contoh keteladanan, bukan satu tontonan tapi tuntunan. Jadi bukan saya menolak hal yang demikian. Untung-untung tidak ada podium di sini. Kalau ada podium saya lebih repot lagi. Habis gimana? Biasanya kalau sedang asik kita berbicara, panitia mesti mengirimkan entah itu air putih, entah teh di atas podium. Nah, kita sambil berbicara menerangkan akhlaknya Nabi, sedangkan kita kalau sudah dahaga minumnya sambil berdiri. Nah, akibat dampak dari itu si ibunya sama bapaknya atau kalau salah satu menegur, nah jangan minum sambil berdiri, jelek. Mak sama ibu ketinggalan, tuh lihat Bipluti minum di podium gak apa-apa. Nah itu repotnya seorang mubalik itu di situ, ngomong yang kurang tepat berang menjadi contoh yang baik. Maka dengan adanya khol-khol tersebut adalah untuk menguak mutiara-mutiara terpendam yang sudah nampak ataupun tidak. Dari mulai Sultan Badaruddin sebelumnya, bagaimana Duriyah Maulana Muhammad Ainul Yakin yang sudah memasuki ke Palembang ini,
Duriyah dari Sayyidi Syekh Muhammad Ainul Yaqin bin Ishaq bin Ibrahim Asmaraqandi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Utmat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Sahib Arbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqid bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein Siti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahrul Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu Al-Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir adalah Sayyidah Farwah binti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq, dan ibu daripada Sayyidah Farwah adalah Sayyidah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi wali 9 apa yang ada dimakamkan di Indonesia ini, beliau tidak terlepas duriyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duriyah Imam Ali bin Abi Talib, duriyah Sayyidah Fatimah, duriyah daripada Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan keturunan-keturunan beliau pertama di Indonesia dan di Palembang khususnya Al-Habib Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Yahya dan Habib Idrus Al-Aidarus dan Syekh Abdul Somad beserta anaknya Syekh Abdul Somad beserta ayahnya Abdul Rahman, dan beberapa tokoh-tokoh lagi pengaruh daripada Islam, Nasrul Islam dari Palembang ini disampaikan ke negeri Thailand daripada ucapan terima kasih kepada para beliau-beliau. Hal sudah dilakukan dari semenjak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang hal itu tidak ada hadisnya? Coba kita lihat di kitab yang namanya Bulughul Maram. Di situ diterangkan setiap tahun Rasulullah mesti ziarah ke pamannya Sayyidul Syuhada di Jabal Uhud. Tidak pernah lepas. Seandainya beliau udur mewakilkan kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli haulin. Mengapa selalu kita angkat? Kalau sudah kehilangan sejarah, itu sangat prihatin sekali untuk kita, karena sejarah sangat berperan. Dari dunia Islam, perjalanan dunia Islam sampai dunia perjalanan Indonesia ini masih banyak yang belum termuat. Karena kita mengetahui sejarah, lalu kita akan mengetahui bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah. Indonesia merdeka karena berdarah, berjuang melawan penjajah, memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Itu baru saya terangkan sedikit saja. Kalau keurusan kebaginda Nabi terlalu tinggi ini dahulu, sejauh mana kita mengucapkan terima kasih kepada para beliau-beliau. Contoh yang real saja kecil, ketika kita melihat merah putih, apalagi kalau sudah 17 Agustus, itu para bapak, para ibu, ini kesombongan saya, pemikiran saya mungkin terlalu
muluk-muluk. Seumpamanya jam 10 pagi warga kota pas jam 10 yang sedang berjalan berhenti sejenak 10 menit saja, 10 menit, tidak usah banyak-banyak, berdiri diam. Sudah kita membayangkan bagaimana berkibarnya sangsakan darah di kota kecintaannya bangsa Indonesia ini terhadap bangsa dan negaranya. Kekuatan ini yang jarang diperhitungkan, tapi akan menjadi perhitungan yang sangat luar biasa apabila kita bisa melakukan itu istilah. Karena kita tahu sejarah. Ketika merah putih dikibarkan, bersama-sama kita melakukan Indonesia tanah air. Basa-basi atau harga mati? Harga mati. Harusnya begitu. Indonesia tanah airku, kamu di negeri Arab, Indonesia tanah airku, kamu di Amerika, Indonesia tanah airku, kamu di Perancis, Indonesia tanah airku, kami di negeri Cina, Indonesia tanah airku, kami di mana di Afrika seujung dunia pun kita selaku bangsa Indonesia berani menyatakan Indonesia tanah yang keras. Bangga kalian menyebutkan Indonesia, harusnya menjadi kebanggaan kalau menyebut Indonesia. Harusnya begitu, ini kekuatannya ampuh. Jadi pernyataan disinilah, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kalau di Pekalongan Pak, setiap event tempat saya, mau haul, mau maulud Nabi, setelah pembacaan maulud Nabi, setelah pembacaan riwayat haul yang dihaulin, terus melakukan lagu Indonesia Raya, diiringi setelah itu pembacaan teks Pancasila, baru sambutan-sambutan. Itu sudah berkembang. Semoga di Palembang bisa begitu, Pak. Saya mohon. Ya. Sanggup nggak kira-kiranya? Kota sejarah kalau nggak sanggup percuma. Ini kritik nih. Itu diantaranya. Nah, ketika bendera dikibarkan, kita malu. Kita bertanya sama kita sendiri, kita pernah andil apa? Mengisi kemerdekaan ini telah andil sejauh mana? Kita tanya pada diri sendiri. Yang ada ribut saja, nanti pelgub ribut, pelkada ribut, pel ini ribut lagi. Jangan samakan pelkada sama pelkab, Pak. Iya, kalau pelkada biasanya tidak semuanya kalau sudah jadi lupa. Tapi kalau PLKB kalau lupa malah jadi lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak akan melupakan para beliau pada waktu bendera dikibarkan. Masya Allah, kita pernah andil apa untuk bangsa ini? Malu rasanya kalau tidak. Jam ini saja kita dipermalukan, tapi dipermalukan untuk baik. Apa diantaranya? Kita mengundang orang 100 orang saja repot, untuk tahlilan atau untuk muludan. Itu satu contoh. Tapi Ki Abdul Hamid Murogan bisa mengundang siang hari ini panas lagi, orang tekun duduk di sini. Berarti kita kalah sama orang mati. Kalau di Jawa khususnya, dari mulai Sunan Ampel, di sekitar Sunan Ampel itu orang perdagangan itu ramai seperti di sini. Begitu saya masuk, luar biasa. Orang sudah mati sekian ratus tahun masih membuat pasar ekonomi kerakyatan. Wah, hebat betul nih beliau-beliau. Apalagi hidupnya, matinya saja masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Dan tidak mengenal pasar sepi atau pasar ramai. Kalau pasar ramai yang ziarah ramai, tidak. Justru pasar sepi malahan yang ramai ziarah.
kopiah putih sudah punya dari rumah, beli lagi di situ. Tasbih, sorban hijau, busana muslim dari tingkat yang mahal sampai yang murah, dari makanan Timur Tengah, dari makanan biasa yang kecil sampai yang mahal, komplit di Sunan Ampel. Jadi orang mati masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Yang lebih hebat lagi ketika kita berziarah, subhanallahal-adzim, yang sana ibu-ibu lain lagi, saya merasa malu kepada beliau. Makanya ketika Habib Lutfi ditanya, Habib, istimewanya ziarah Wali 9 apa? Malu. Lu bukan karomahnya, terlalu tinggi kalau kita berbicara karomah. Kalau kita untuk menggapai barokah terlalu tinggi. Itu diantaranya. Malu. Beliau masih dalam kubur saja masih mampu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Yang satunya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malu orang mati. Kita tarik lagi ke Maulana Syarif Hidayatullah. Coba, separuh punya muslim, separuh non muslim. Yang non muslim dengan segala cara keyakinan dan agamanya masing-masing, dari menyan yang paling kecil sampai menyan yang besar, dari lilin yang pendek sampai yang tinggi, yang kurus sampai yang gemuk, macam-macam segala cara. Separuh untuk kita al-muslimun, satu rombongan dengan kerasnya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu rombongan lain lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu rombongan, yang belakang lagi satu rombongan lain lagi ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi sudah lain lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada satupun yang ribut. Ente kalau zikir jangan begitu, berat nih dada gua, berat nih kagak, lalu dada saya nih biasa aja sama saya, seperti saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya ngomong, Pak saya mantepnya demikian, kalau bapak begitu monggo silakan saja, tapi di dada saya sesek nih. Ini yang satu sedang ribut, belakangnya ngebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini lagi ngebut, kalau ngebut ya dapat banyak Pak. Ini belakangnya, tapi kok tidak ada. Luar biasa tenang, bisa mempersatukan umat, luar biasa. Saya kagum ketika kita melihat lautan, ketika kita melihat laut, para bapak, para ibu yang ditanya laut itu istimewanya apa, ya jelas ikannya banyak. Saya nggak tanya itu, memang tempatnya kok laut. Kapalnya hilir mudik, saya tanya itu jelas dari Tempatan sampai Jawa, sungai besar-besar, tawar lagi, apalagi kalau musim hujan, masuknya semua kemana? Ke laut. Masuknya kemana? Ke laut. Pernah dengar tidak? Di tengah laut itu sampai terkotori oleh banjirnya sungai, paling radiasi berapa mil, dan limbah apapun bentuknya ots bisa minggir, nggak sampai ke tengah. Yang hebat lagi, banjir yang begitu per detik, sekian juta kubik air yang masuk, airnya tawar, tapi tidak bisa merubah asinnya air laut. Kalau begitu laut itu mempunyai pendirian yang luar biasa, mempunyai harga diri yang sangat luar biasa, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah dibenturkan. Itu laut. Dan hebatnya lagi, ikan-ikan yang ada hidup di dalam laut tidak terkontaminasi oleh asinnya air laut. Mana yang beli ikan dari laut, tidak usah dikasih garam lagi dong mestinya, karena hidupnya sudah di air yang asin. Mengapa dikasih garam lagi? Kalaupun hidup bersama
tapi tidak terkontaminasi, menghargai haknya satu sama yang lain, tidak intervensi antara yang asing dengan yang tawar, yang tawar intervensi kepada, hidup kompak rukun. Saya bayangkan kalau umat Islam di Indonesia bisa begitu, itu kayak apa hebatnya. Ditarik lagi, kalau bangsa Indonesia itu bisa begitu hebatnya, luar biasa di Indonesia ini. Ini yang paling mahal. Jangan kita hanya melihat laut saja indah, indah, indah. Cuma padahal mata pelajaran yang luar biasa. Itulah yang dibawa oleh para salafun as-salihin terdahulu, yang dibawa dari semenjak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin. Rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin, toha, gelarnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menggelarinya itu hebatnya, bukan ya Muhammad atau ya Ahmad. Itu istimewa luar biasa. Dan siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil, diakui oleh Allah taala langsung, abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat abdihi luar biasa. Kalau kita ini Abdullah pasti, tapi statusnya Abdullah wallahu a'lam. Tapi kalau Rasulullah Abdullahnya pasti. Karena apa? Kalimat subhana sempurna ubudiyahnya, bukan bermakna abdihi hamba Allah saja, tidak, tapi dalam kalimat abdihi orang yang paling sempurna, paling bentuk dalam bentuk ubudiyahnya. Bila mana seseorang yang telah sempurna dalam bentuk ubudiyahnya, pasti mengenal rububiyah yang sempurna. Tapi kalau ubudiyahnya tidak sempurna, mana mungkin akan mengenal sifat rububiyah yang sempurna. Ilmu ketuhanan artinya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj, kaya dengan ilmu pengetahuan. Sebab ayat yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu, yang ketiga menunjukkan kelebihan kebesaran baginda Nabi, yang ketiga lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, orang supaya tidak melupakan sejarah. Mengapa diawali dari masjidil haram, dari masjidil aqsa? Karena masjidil haram penuh kaya dengan sejarah. Bapak para nabi ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pembangun Baitullah. Bagaimana beliau yang siap menjadi pemimpin, mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Maaf, bukan berebut menjadi pemimpin tapi belum siap untuk memimpin. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak, telah mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang siap untuk memimpin. Putranya Ismail bagian daripada orang yang siap dipimpin. Loh, kalau sudah keduanya ini bertemu, yang mimpin siap memimpin, yang dipimpin siap dipimpin, indah benar, tenang, sejuk, kira-kiranya begitu. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Saya sampaikan dahulu makna abdihi ini. Buktinya apa? Rasulullah diangkat oleh Allah Ta'ala, dibedah dahulu, dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, bukan untuk dihilangi kotorannya. Tidak mungkin Nabi ini kotor. Loh, kalau sampai baginda Nabi dihilangi kotorannya, lalu kita ini apa jadinya? Sama umpamanya ada orang, jangan berlebihan kepada Rasulullah SAW, beliau kan manusia biasa. Oke, saya terima ucapan itu, manusia biasa. Kalau baginda Nabi SAW manusia biasa, lalu kita ini apa? Orang yang menerima yuha ilayya dianggap manusia biasa, lalu kita ini apa? Apa dianggap basyarunnya Rasulullah sama dengan basyarun kita? La, basyarun nabiyun, wa basyarun muhtarun, wa basyarun rasulun, wa basyarun mahfudun, wa basyarun ma'sumun. Sedangkan mitrukum tidak, beda, nggak bisa disamakan. Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Batu sama batunya, jangan sekali-kali menyamakan batu kerikil seperti saya dengan batu berlian. Toh sama-sama batunya. Saya Abil Mawahib Asyadili membuat syair, Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Mengapa tidak mengatakan berlian atau
Kok yang dikatakan kok yakut? Yang dimaksud yakutil ahmar, yakut merah. Mungkin dunia ini siapa yang punya, wallahu a'lam. Yakut merah itu tidak memerlukan cahaya, karena sudah bercahaya. Ditaruh di tempat yang gelap kayak neon, apa lebih-lebih di tempat yang terang. Sedangkan batu cincin yang baik seperti apapun, nanti kalau kena sinar lampu atau kena sinar matahari baru seternya kelihatan. Kalau enggak, ya enggak sama sekali. Tapi kalau batu yakut merah tetap bercahaya. Isra kita akan mengetahui Rasulullah di atas, pasti tahu bagaimana peredaran yang sesuai dengan al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Falanzuril insanu mimma khuliqa mimma idafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Dan ayat was-sama'i wat-tariq, wat-tariq ada apa di tengah-tengah wat-tariq? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Rasulullah tahu persis bagaimana wa syamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim wa syamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin. Rasulullah mengetahui syahid dari Allah Subhanahu wa taala apa yang diciptakan. Maka Rasulullah tahu bagaimana bumi ini lingkarannya 360 derajat dan lain sebagainya, dan bagaimana hubungannya antar bawahnya ayat menerangkan astronomi, yang bawahnya menerangkan anatomi manusia untuk menunjukkan siapa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdihi itu tadi? Apa hubungannya abdihi? Manusia yang luar biasa kaitannya dengan antariksa. Sel-sel yang ada manusia biasa pada otaknya, kalau mampu memperjalankan, mengembangkan 10% saja apa yang di dalam otak manusia, di atas 100% sel-sel yang ada diri Rasulullah bisa mampu saja. Maka Rasulullah bisa melihat dari belakang. Karena apa? Sempurna dalam bentuk ubudiyahnya. Maka ketika Rasulullah ditempatkan oleh Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, diberi tugas 50 waktu, itu hanya perantara belaka. Yang pokok 5 waktu, bukan Rasulullah untuk tawar-menawar. Dari sayangnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Supaya apa? Bolak-balik 5 kali, kurang dikurangi, datang lagi, berarti ketemu bolak-balik sampai 10 kali. Kalau Rasulullah dikasih 5 waktu saja, ketemunya dengan Allah berapa kali? Karena 50 waktu jadi berapa? Inilah lihat afdhali khalqi alal itlaq baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan subhanalladzi asra bi'abdi. Itu tadi hubungannya, kaitannya erat. Dan siapa abdihi itu tadi? Yang setelah sempurna ubudiyahnya, Allah Ta'ala berfirman. Apa di antaranya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Siapa beliau? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Ar-Rahman adamal Quran khalaqal insan allamahul. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Wa innaka la'alla khuluqin adzim. Inilah orang yang sempurna ubudiyahnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Simpel kelihatannya, menafsirkannya kelihatannya gampang, sulit juga. Maka membaca Quran itu tidak boleh sepotong-potong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diturunkan Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam membawa oleh-oleh dari Islam. Untuk apa? Meningkatkan maqamatil ubudiyah umatnya. Dengan apa? As-shalah. Untuk apa? Meningkatkan maqam ubudiyah.
kekaulonan. Kekaulonan kita kepada Allah Ta'ala, kita selaku hambanya, apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kewajiban kita kepada Rasulullah, kewajiban kita. Satu, untuk sahabatnya. Banyak lagi. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Itu sahabat khususnya. Dan dalam Al-Quran ada pengangkatan Allah Ta'ala terhadap para ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ayat ini turun, Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, sejauh mana kita dimasukkan, dikategorikan orang yang beriman ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah Ta'ala. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai Nabinya. Selanjutnya ya Rasulullah, torekotnya, ikuti torekotnya dan sunnahnya. Berbeda. Bukan torekotnya, sunnahnya didahulukan, tapi mahabbahnya didahulukan. Kalau cinta itu nilainya mahal sekali. Kalau orang cinta itu disuruh apapun kebanyakannya oleh orang yang dicintainya mau. Bahkan korban tenaga, terkadang korban uangnya karena masalahnya cinta, dan tidak pernah mengharapkan pembalasannya. Cuma pembalasannya cuma satu, karena kami ini mencintai, ingin dijawab cintanya, ingin dibalas cintanya, cuma itu bang. Nah, maka didahulukan mahabbah ini. Tapi hadis ini ada keterangan yang luar biasa. Apa diantaranya? Wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafamutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Ala la iman liman la mahabbatalah. Ala la iman liman la mahabbatalah. Ala la iman liman la mahabbatalah. Ini hadis diterjemahkan oleh oknum manusia yang ingin Indonesia itu pecah, umat Islam pecah, umat beragama pecah. Sebabnya apa? Kalau di Indonesia ini sudah ekonominya ditekan, umpamanya ekonominya semakin merosot, kita masih jaya, masih tetap kita dibenturkan sesama kita umpamanya dengan kepentingan politiknya oleh oknum-oknum manusia yang sengaja Indonesia ini biar berantakan, biar pecah, tapi tidak mempan dua-duanya, hanya satu. Nanti ini peringatkan baik-baik. Bagaimana cara memecah Indonesia ini? Benturkan antar umat beragama, benturkan antar agama, saling sama-sama seagama. Kalau sudah itu benturkan antar umat beragama. Itu cara untuk memecah Indonesia. Menafsirkannya bagaimana? Dia ketika Rasulullah bersabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Oh, kalau begitu, kalau mau menghancurkan umat, ya harus jauhkan. Ini tafsirnya belok. Bagaimana caranya? Kompori umat ini biar jauh dari nabinya, jauh dengan ulamanya. Sebab ada satu hadis juga yang istimewa. Kalau orang itu sudah jauh dari ulama, Allah Ta'ala akan menurunkan 3 perkara. Yang pertama, barokah akan diangkat. Nah, kalau sudah barokah akan diangkat, pasti panas dunia ini. Karena apa? Gunungnya cepat, buminya gersang, pohon yang hijau aja dibakar mempan sekarang. Nah, ini pinter sama pinternya, anehnya mudah dibenturkan, tidak bisa memberikan suri-suri ketauladanan. Panas ketemu seperti korek api ketemu dengan bensin. Apa? Sudah kehilangan barokah. Dijauhkan itu cara. Makanya yang kedua, bagaimana caranya supaya menghancurkan? Oh, jauhkan percaya umat ini, jauhkan rakyat ini kepercayaannya kepada pemerintahnya, kepada ulamanya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Supaya apa? Lebih jauh, supaya nafsi-nafsi, polisi-polisi, tentara-tentara, ulama-ulama kita. Akibatnya hukum tidak berwibawa. Maka kalau kita semua sudah sadar akan mengetahui hal yang demikian itu, mari kita rapatkan jajaran kita. Jangan sampai memberikan seujung rambut pun untuk oleh oknum kepada oknum-oknum manusia yang akan menguncangkan NKRI. Saya bertanya kepada para bapak-bapak semua, saya minta jawaban yang tegas. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan,
Relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Jangan mudah asal ngomong tidak. Galang persatuan, galang ukhuwah. Jangan kita berbicara masalah khilafiyah, sudah bukan waktunya. Talqin, tahlil, maulud, manaqib ribut, Syiah, Sunnah ribut. Sampai kapan kita akan membangun? Bangsa lain sudah membuat dari nuklir pesawat yang ampuh, dijual belikan kepada dunia Islam. Akhirnya orang Arab sama orang Arab jotos-jotosan. Ini yang punya Islam, yang satu Islam, dalilnya masing-masing. Sebetulnya malu seperti saya ini, malu. Coba Yaman, Saudi, muslim sama-sama muslim, ketinggalan kita. Ekonomi kita ketinggalan, ilmu kedokteran ketinggalan, ilmu dunia pertanian ketinggalan, sampai fanatik kita kepada bumi pertiwi ini, maaf, kurang, semakin melentur. Mestinya kalau saya punya pabrik sarung, ya kita banggakan dong pabrik sarung kita. Nih sarungnya istimewa, yang batik-batik, yang lain-lainnya kita kasih nama kita. Tapi aneh, maaf yang tersinggung, yang nanam kita, yang capek kita, ya kan? Tapi setelah besar buahnya durian motok, Bangkok, jamunya jamu Bangkok, lelenya lele Bangkok, sampai jeruknya, sampai kelengkengnya Bangkok. Lalu kita punya apa? Padahal subur makmur. Jinawi, nangis, prihatin masalah ini. Memiliki tapi tidak kurang memiliki, merasa handar beni kurang. Mestinya jamu apa? Jamu Indonesia. Katanya jamu Bangkok, Bangkok, Indonesia. Ini Indonesia Pak, bukan Bangkok, maaf. Begitu kan? Ya. Ini durian mana? Durian Lampung Pak. Loh katanya motong, yang motong silahkan. Kalau ini sih durian Lampung, lain. Wah istimewa kalau begitu Indonesia. Nah begitu dong harusnya. Kita kaya, kita potensi, strategis, subur makmur, daerahnya agraris, tapi duriannya durian, jamunya jamu, aliasnya melarat. Apa tidak malu kita? Coba saya mau tanya, malu tidak? Buktikan kalau Anda malu, robah. Jangan asal malu-malu, tunjukkan kalau kita sudah fanatik. Apa produksi dalam negeri, produksi bumi pertiwi, insya Allah lambat atau cepat ekonomi kita akan semakin mapan. Karena apa? Kita semakin kuat memiliki Indonesia, handar beni Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja, tapi apa yang ada di dalam Indonesia. Jamu Indonesia, durian Indonesia, lele Indonesia, kerupuk Indonesia, Palembang atau kerupuk mana, tapi tetap dalam lingkaran Indonesia. Nah sama, ini buah hol untuk memperingati para beliau-beliau tanpa kita mengingat, tahu sejarahnya para beliau. Tanpa adanya hol mustahil. Alhamdulillah di Palembang masih ada hol Syekh Murogan. Orang datang masih baca Yasin, orang datang masih tahlilan, berarti beliau dalam kubur masih bisa ngajak dakwah. Kita mau berdakwah saja sulit di dalam rumah sendiri. Kumpulkan anak-anak kita habis maghrib, sholat Jumat, malam Jumat, kumpulkan, ayo Yasin bersama. Ini keponakan saya yang yatim atau yang tidak yatim, duduk bersama biar kenal sama Pak Leknya. Pagi diajak ke pusaranya, sudah tidak usah ngurusi masalah nyampe atau tidak nyampe. Ini kenalkan, ini makam kakekmu nih, termasuk bapaknya bapak nih. Nah ini bapakmu almarhum. Nah ini kenalkan,
Di dalam Fatihah kalau malam jangan tinggal. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita kenalkan ulama-ulama Palembang, Sayyidi Syekh Abdul Hamid Muragan, Sayyidi Syekh Abdul Rahman, Syekh Al-Palembangi, Sayyidi Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Palembangi, dan tokoh-tokoh yang lain, para habaibnya, para kiainya. Jangan ditinggalkan. Banyak kita angkat habaibnya tapi kiainya tenggelam. Jangan, kiainya kita angkat, habaibnya pun kita angkat. Kalau kita cinta sama habaib, harus cinta sama kiai. Kalau cinta sama kiai, itu harus cinta sama habaib, karena kedua-duanya tandanya pintu cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah, coba kita begitulah, kita kenalkan ila hadarat. Setelah itu kita pahlawan-pahlawan kita yang kenal kita apa? Ila hadarat di Pangeran Diponegoro, Santo Radiljo, Kiai Mojo, Ibu Kartini, Cut Yaktin, Cut Mutiah, Tengku Umar, Cik Ditiru, dan terakhir Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Karno, Bapak Soeharto. Lu kenapa kau sampai ke situ? Lihat jasanya, jangan lihat politiknya. Bagian tangan panjang rahmatan lil alamin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecewakan para ulama kita, jangan malukan ulama-ulama kita di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kita rasanya, beliau perjuangan luar biasa tapi kita menjadi orang yang memalukan. Belum kita memalukan para pejuang-pejuang pendiri bangsa ini. Malu rasanya. Harusnya kita berpegang teguh luar biasa. Mari kita jangan sampai menjadi bangsa atau umat ini khususnya yang mengecewakan para beliau. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah umur kita, berkah putra putri kita, berkah rezeki kita, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan adanya musibah, bala, cobaan-cobaan. Semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkahnya Syekh Abdul Hamid Al-Muragan yang telah diangkat oleh menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua yang datang di sini hadir ke khalil Syekh Muragan, dikabulkan semua hajatnya, diterima semua doanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf fi azamatika duna lutafai wa alauta fi azamatika ala al-udamai wa alimta ma tahta ardika ka'ilmika bima fawqa arshik fakanat wasawisi sudurika ala ja'ali min kulli hammin wa ghammin asbahtu amshaytu fihi farajan wa makhraja. Allahumma inna afaka an dunubi wa tajawuzaka an khati'ati وسترك على قبيه عملي أطمعني أن أسألك ما لا محسن إلي وعن المسر إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت العزيز يا لطيف يا خبير يا حفيظ يا لطيف يا خبير يا حفيظ يا لطيف يا خبير يا حفيظ Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, benar. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
Ya Hanana, 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 Ya Hanana. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد